fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adim bima kanu yaksibun. Walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Dalam kolbu mereka ada penyakit. Lalu ditambah oleh penyakitnya. Bagi mereka siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu dari mana? Bukan dari Allah. Begitu kalian tidak selaras antara kolbu, perkataan dan perbuatan, akan ada rasa bersalah dalam diri. Rasa bersalah itulah dosa. Itu yang menyiksa kita. Itu yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Karena gak selaras. Karena kita berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Yang aku beriman. Padahal tidak selaras antara kolbu, perkataan dengan perbuatan. Tidak selaras antara pikiran yang sudah terkendali oleh kolbu dengan perkataan dengan perbuatan. Gak selaras kok ngaku. Ada gak? Orang rajin ibadahnya. Rajin juga nyolongnya. Ada gak? Ada apa banyak? Lah kenapa begitu? Karena dia tidak mendalam belajar. Kalau mendalam belajar, kalau dalam belajar, saya kalau sudah duduk merenung tafakur, saya suka takut oleh diri saya sendiri. Jadi saya sampai pada titik di mana saya tidak berani mengucapkan kalimat-kalimat itu. Terlalu agung. Saya takut tidak sesuai dengan perilaku saya. Itu saja yang saya takutkan. Terlalu agung. Nah, sekarang kita bahas dusta. Jelas ya, dusta itu adalah tidak selarasnya antara kolbu, perkataan dan perbuatan. Tidak selarasnya antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu namanya dusta. Nah, kita lihat untuk orang yang berdusta apa hadiahnya. Lihat ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada? Ulangi dong, jawab. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada. Bumi sekarang ini sudah rusak? Dulu, zaman dulu, kadar oksigen di muka bumi ini 45%. Pada saat itu hutan yang ada di permukaan bumi ini utuh. Di Papua utuh, di Kalimantan utuh, di Sumatera utuh, di Jawa utuh, di Sulawesi utuh, di semua provinsi utuh hutan. Di seluruh dunia juga utuh. Di Amerika, di Afrika, semuanya utuh. Saat itu permukaan bumi memiliki kadar oksigen 45%. Berapa sekarang kadar oksigen di muka bumi? Kadar oksigen di muka bumi sekarang ini sudah di bawah 35%. Akibatnya apa? Akibatnya semakin kesini manusia semakin kerdil, kekurangan oksigen. Karena otak manusia itu sebetulnya otak manusia itu yang makanannya oksigen. Bayangkan nanti ke depan ketika anak cucu kita lahir kadar oksigen sudah berkurang, otak anak-anak cucu kita semakin ke sana, bukan semakin pintar, kekurangan oksigen, maka semakin tumpul otaknya. Jadi sebetulnya mereka yang merusak hutan, mereka itu merusak generasi yang akan datang. Makanya bumi ini bukan warisan buat kita. Bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Orang yang beriman, dia akan jaga bumi ini. Karena apa? Bumi ini adalah ibu kita. Dan matahari itu adalah ayah kita. Dan kita tidak akan terlahir ke semesta ini kalau tidak ada perpaduan matahari dan bumi.
Tidak ada kalian kalau tidak ada matahari dan bumi. Kalau tidak ada bumi dan matahari, tidak ada kehidupan. Bukankah tubuh kita berasal dari unsur-unsur yang berasal dari bumi? Coba perhatikan, apapun yang ditanam di bumi ini jadi. Nanam jagung jadi jagung, nanam kedelai jadi kedelai. Nanam apa saja jadi, dan semua tanaman dari bumi dipersembahkan buat kita. Walaupun diinjak-injak bumi oleh kita, tapi bumi setiap saat selalu mempersembahkan yang terbaik buat kita. Harusnya kita jaga, itu ibu kita, itu ibu pertiwi kita, itu ibu kita yang sesungguhnya. Perhatikan saya, menyakiti ibu, salah satunya adalah menyakiti bumi ini. Makanya sekarang bumi mengalami ketidakseimbangan, betul? Banjir bandang di mana-mana. Dan kita cuma dengan mudah mengatakan ketika banjir bandang kita mengatakan musibah. Sing sabar. Padahal tidak ada satu peristiwa yang terjadi kalau tidak ada akibatnya. Semua sebab itu ada akibatnya. Sekarang saya mau nanya, jujur sama kita semua. Banyak gak di muka bumi ini orang yang mengaku beriman? Banyakkah di muka bumi ini orang yang membangun kerusakan? Lihat saya semua. Jangankan bumi yang besar, bumi kecil saja ini warisan dari Allah buat diri kita, kita rusak. Betul? Ayo. Apa yang pertama kita rusak di bumi kecil ini? Jiwa kita. Setelah itu yang dirusak apa? Pikiran kita. Setelah itu apa yang kita rusak? Tubuh kita. Makanya tubuh kita ini sekarang subhanallah. Maaf ya. Dopamin di otak kita nggak ada. Oksitoksin di otak kita nggak ada. Serotonin di otak kita nggak ada. Endorfin di otak kita nggak ada. Begitu 4 saja hormon kimia tidak tumbuh dalam diri kita. Dopamin tidak ada, oksitosin tidak ada, endorfin tidak ada, serotonin tidak ada. Apa yang terjadi? Sakit. Sakit. Karena kekurangan zat kimia. Apa tuh dopamin? Dopamin itu adalah hormon untuk menimbulkan perasaan baik. Jadi kalau dalam diri kita sudah tidak ada perasaan baik, tidak ada kenyamanan dalam diri, apa yang bisa kita perbuat? Yang kedua apa? Oksitoksin, hormon cinta. Bayangkan, hormon cinta tidak berproduksi dalam diri. Bagaimana kita bisa mencintai? Hormon cintanya sendiri tidak memproduksi cinta. Apa yang kita bagikan ke semesta? Kebencian. Makanya di mana-mana orang menebarkan kebencian. Bahkan di media sosial luar biasa. Orang menebarkan kebencian itu menganggap hal yang biasa. Padahal itu membuat kerusakan energi di muka bumi ini. Yang ketiga yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin itu apa? Hormon yang diciptakan oleh semesta untuk menimbulkan rasa tidak nyeri pada tubuh kalau sakit. Makanya orang sakit dikit aja langsung dikit saja sakit langsung ya mengeluh. Kenapa? Gak ada hormon endorfin dalam dirinya. Dan yang keempat, tidak ada serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang menimbulkan suasana hati yang menyenangkan. Kalau suasana hati sudah tidak menyenangkan, sudah kemurungsung. Kalau sudah kemurungsung, apa yang terjadi? Konflik. Karena apa? Lihat saya semuanya. Konflik kita dengan orang lain itu datangnya dari mulut kita. Dan kenapa mulut kita mengatakan kata-kata yang penuh konflik? Karena datang dari pikiran kita. Ketika kita masih konflik dengan pikiran kita, maka kita pun akan berkonflik dengan orang lain. Cuman apa bedanya? Bedanya konflik dengan diri kita lewat pikiran, konflik dengan orang lain lewat mulut. Bayangkan ya, orang yang pikiran dan mulutnya tidak terjaga, bahkan tidak sama antara yang dipikirkan dengan yang dia katakan. Luar biasa. Jangan heran kalau di semesta ini sekarang banyak konflik. Mohon maaf, ngajinya rajin, praktek agamanya luar biasa, tetapi motorik kayak robot, tidak ada kesadaran. Ya sudah, konflik di mana-mana. Mengerti? Oke, lanjut.
Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, apakah itu orang beriman? Bukan. Ciri orang beriman itu tidak membuat kerusakan. Lanjut. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, cuma mereka tidak sadar. Banyak orang membuat kerusakan di muka bumi ini tidak sadar. Ya, saya kalau pergi dulu ke hutan, cuma ngambil itu regang-regang pohon yang sudah ditumbangkan oleh orang, itu saya sudah mulai nangis di situ. Saya sering bicara dengan nenek saya, ya, kenapa kita mesti mengambil ranting-ranting ini? Dan kata nenek, ini kan ranting dari pohon yang sudah ditebang, kenapa mesti ditebang pohonnya? Bagaimana semesta menumbuhkan pohon-pohon besar itu? Bahkan kita lagi tidur pun semesta terus berkarya menumbuhkan pohon-pohon yang besar itu untuk penadah air. Dan sekarang ya tempat-tempat yang tinggi gak ada pohon besarnya. Lalu air tidak lagi bisa tinggal di sana. Air terus menuju tempat yang lebih rendah. Akibatnya apa? Banjir bandang tidak bisa dihindari lagi. Di mana sekarang? Coba. Di tanah Jawa apa lagi? Di mana sekarang? Ya, bukit-bukit yang masih ada pohon sudah mulai jarang. Ditanami juga tidak. Dan itu semua perusakan hutan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Karena pasti mereka mengaku beragama. Sedih bukan? Padahal kalau kita lihat tadi definisi iman, definisi jujur luar biasa. Baik, kita lihat selanjutnya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Orang-orang yang mengaku beriman ini, kalau disuruh beriman, dia akan mengatakan, bagaimana saya bisa beriman seperti orang bodoh katanya. Kata Allah, kamu yang bodoh, karena kamu itu mengaku beriman. Kamu itu bukan orang yang beriman, cuman kamu tidak tahu. Bayangkan ya, yang seperti ini bertebaran di masyarakat kita. Orang-orang yang mengaku beriman itu bertebaran di masyarakat kita. Sementara mereka tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Ulangi, ciri orang beriman apa? Jujur. Berarti yang tidak jujur? Nah, gitu aja. Supaya ngajinya singkat dan jelas. Baik, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman yang beneran imannya, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah mengolok-olok. Inilah orang yang mengaku beriman. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Sebetulnya mereka ini mengombang-ambing diri dalam kesesatan mereka sendiri, bukan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Hati-hati ya. Ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang membuat dinding yang tebal untuk membuat kita selalu tinggal dalam kegelapan. Yuk, kita jujur. Tanyakan sekarang pada diri kita, layakkah saya mengaku orang beriman? Kalau layak mengaku orang beriman, berikutnya, oke, saya orang beriman. Berarti tugas saya adalah menselaraskan apa yang saya pikirkan, harus sama dengan yang saya katakan, harus sama dengan yang saya lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, perhatikan saya semuanya. Insya Allah kita tidak akan pernah mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Semua penderitaan berasal dari ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silahkan ya, camkan kata-kata saya. Nah, perumpamaan mereka ini orang yang mengaku beriman, seperti orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Bayangkan ya, orang yang tidak dapat melihat karena berada dalam kegelapan selalu akan salah persepsi, selalu akan salah proyeksi. Pernah ada orang pergi ke gudang, kemudian dia lari terbirit-birit karena dia takut ular. Kenapa dia takut ular? Karena dia tidak bisa melihat.
Karena dia yang dia lihat itu adalah kegelapan. Yang ada dalam kegelapan di gudang itu sebenarnya bukan ular, tapi yang ada adalah tambang. Yang ada adalah tali. Tapi karena dia melihat dalam kegelapan, dia pikir itu ular. Dan dia lari terbirit-birit, dan dia kemudian terjatuh, dan dia kemudian celaka. Apakah yang mencelakakan itu ular atau pikiran tentang ular? Yang mencelakakan dia bukan ular, tapi pikiran tentang ular. Apakah pikiran tentang ular sama dengan ular? Tidak, pikiran tentang ular itu adalah hayalan, itu fiksi. Dan umumnya kita semua, lihat saya, menderita dalam hidup bukan oleh objeknya, tetapi oleh pikiran tentang objek. Objeknya sendiri tidak pernah menderitakan kita, tapi pikiran tentang objek itu yang menderitakan kita. Pernah lihat ada orang kecelakaan? Kecelakaan itu objek. Ya kecelakaan, ya sudah, memang kecelakaan. Tapi pikiran tentang kecelakaan itu yang membuat orang sedih. Oke, mereka itu tuli, bisu, buta, dan mereka tidak bisa kembali. Perhatikan saya, orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri, itu ibaratnya seperti orang yang tuli, bisu, buta. Duh, luar biasa. Dan mereka tidak akan bisa kembali. Karena untuk bisa kembali kepada Allah, syaratnya satu. Harus iman. Dan iman tadi apa? Selarasnya antara pembenaran oleh kolbu sama dengan pikiran, sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa uraiannya. Baik ya. Saya ingin bilang kalau orang jujur itu pemberani. Setuju nggak? Setuju ya? Kenapa? Karena ketika kita jujur di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, bersiap-siaplah untuk terasing. Sekarang ini di kantor yang diasingkan bukan orang yang tidak jujur. Justru yang diasingkan itu orang yang jujur. Karena kebanyakan yang tidak jujur, yang jujur dianggap asing. Saking banyak yang tidak jujur, yang jujur dianggap aneh. Saking banyaknya orang yang sesat, yang mendapatkan petunjuk dianggap sesat. Ngerti maksud saya? Oke, lanjut. Jadi orang jujur pemberani. Kenapa? Karena jadi orang jujur itu berarti berani mendengarkan suara hati kecil dalam diri yang disebut dengan suara kolbu. Ayo lihat saya semuanya. Pernah nggak kolbunya bilang kasihan dia? Pernah? Pernah kan? Didengar nggak? Dilakukan apa tidak? Berikutnya mulai yuwaswisu fi sudur. Mulai itu si pikiran, si setan yang dalam kegelapan tadi, pikiran yang gelap itu mulai memberikan bisikan. Enak aja, kerja enggak, kebiasaan. Udah mulai. Akhirnya nggak jadi memberi karena diliputi oleh pembenaran oleh pikiran. Makanya saya kasih tahu nih buat kalian semua. Semua orang yang jujur bagi saya adalah pemberani. Mendengarkan suara kolbu itu perlu keberanian. Apalagi melakukannya. Jujur itu asli, artinya asli. Jujur itu menjadi diri sendiri. Jujur itu mengalami Tuhan. Jujur itu adalah realitas nyata. Dan saya berani mengatakan, semua orang yang tidak jujur di semesta ini adalah pengecut. Kenapa? Karena mereka cuma berani mendengarkan pikirannya. Dan apa yang didengarkan dari pikiran itu kepalsuan. Apalagi pikiran yang dalam kegelapan. Apalagi pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Makanya melihat orang-orang yang pikirannya belum tersinari oleh cahaya ilahi, gelap gulita. Selalu saja menghembuskan ajakan-ajakan yang sebaliknya.